Surya Paloh terima hasil pemilu kala Timnas Amin gugat ke MK. Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang menerima hasil pemilu 2024 menjadi sorotan. Hal itu diungkapkan analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Arief Kicaniago, pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Arief Kicaniago menilai perbedaan sikap Nasdem dan Anies menanggapi hasil Pilpres karena terjadinya perbedaan kepentingan parpol dengan paslon. Arief Ki menyebut, Anies Baswedan memperjuangkan haknya dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilu. Sementara Nasdem berhitung kepentingan dengan presiden dan wakil presiden terpilih. Dikatakan Arief Ki, sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju terbuka. Karena dengan lebih awal mengakui kemenangan Prabowo Gibran dari parpol Koalisi 01 dan 03, terang Arief Ki. Nasdem dinilai memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, ujar Arief Ki. Arief Ki menuturkan, secara koalisi, parpol di Koalisi Perubahan memiliki agenda masing-masing pasca Pilpres. Dengan demikian, kepentingan untuk masuk ke kabinet Prabowo Gibran tidak hanya Nasdem. PKB dan PKS pun memiliki ruang yang sama untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Pujian yang diberikan oleh Jokowi kepada Menteri PKB atas kenaikan suara partai dan titip salamnya Jokowi untuk Cak Imin, bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB. Selain itu, PKS disebut juga membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Lantaran sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan yang lama dengan Prabowo. Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, tutup Arief Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan pers yang saya dan kami hormati. Sebenarnya malam sudah cukup larut. Saya tahu betapa kawan-kawan semua juga masih dalam kondisi keadaan yang relatif cukup lelah. Tapi untuk satu misi dan tugas bersama, baik rekan-rekan wartawan maupun kami di Nasdem ini, kita pikir tugas kita bersama untuk memberikan respon yang baik berkenan dengan telah selesainya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan dan kita sepakati bersama dalam kehidupan politik kenegaraan, inilah hasil pemilu yang harus kita terima. Benar bahwa terdapat berbagai macam catatan dan evaluasi, bahkan gugatan atas pelaksanaan pemilu yang ke-13 dalam sejarah kehidupan politik kita ini. Tidak kurang dari kalangan aktivis, dari berbagai kelompok masyarakat sipil, hingga para guru besar, kampus-kampus ternama di seluruh tanah air turut menjadi bagian dari suara-suara tersebut. Namun, apapun itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menerima. Bahwa harus terus berlangsung evaluasi, koreksi, hingga diskursus yang tidak berkesudahan
dalam upaya memperbaiki sistem pemilu serta berpraktek berdemokrasi, namun kehidupan politik harus terus berlangsung. Kita harus terus berdialektika di dalam dinamika politik yang tengah berjalan. Suka atau tidak suka, sepakat atau juga tidak bersepakat. Sebab hajat hidup bangsa ini harus tetap diperhatikan. Kenyataan politik hari ini adalah bahagian dialektika yang harus terus kita jalani sebagai suatu bangsa. Sebab demokrasi pada kenyataannya senantiasa menyisakan ruang bagi berbagai bentuk perbaikan atau bahkan penyelewengan terhadap praktek kekuasaan itu sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokrat, sebagai kaum pergerakan, sebagai bahagian dari masyarakat sipil untuk terus-menerus tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki praktek-praktek berdemokrasi kita demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan yang mencerdaskan kehidupan warganya. Berangkat dari pemikiran di atas, Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Tiga, atas berbagai catatan yang ada, Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus-menerus berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita. Nasdem akan selalu siap, terbuka, serta telah menjalin komunikasi dan korespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, para tokoh, cendekiawan, guru besar, hingga media sebagai pilar demokrasi keempat guna mewujudkan komitmen tersebut. Keempat, Partai Nasdem menyadari bahwa partai politik hanyalah satu dari sekian pilar demokrasi. Nasdem menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat, akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat. Oleh karena itu, selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat, kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat. Kelima, Partai Nasdem mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu. Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa ini untuk mampu memperbaiki dan terus-menerus meningkatkan diri di masa depan. Jakarta, 20 Maret tahun 2024, Surya Paloh, Ketua Umum. Terima kasih Ketua Umum sudah menyampaikan butir-butir pernyataan sikap Partai Nasdem. Sekarang kami serahkan kepada teman-teman media